Halo, halo. Hai, hai. Halo, selamat malam semuanya. Kita mulai jam 8:05 ya. Thank you. Keliru pencet. Yes, ini belajar. Enggak, bukan email khusus, portfolio secara umum. Dua menit lagi ya, kita mulai. Halo, malam. Kalau portfolio data entry dan email marketing bisa digabungkan ya? Nggak bisa. Kamu harus fokus aja satu skill yang kamu offer. Ntar aku jelasin. Kayak aku kemarin udah posting nggak sih kenapa portfolio yang strong itu salah satu cirinya relevan sama skill kamu. Jadi kalau kamu data entry ya buatnya data entry aja. Ini aku email marketing, portfolioku fokusnya isinya semua email marketing. Oke. Selamat malam semuanya, aku mulai aja ya. Jadi malam ini aku mau sharing, nggak yang tutorial kayak gimana, lebih banyak aku sharing aja ya. Jadi gimana sih portfolio yang baik itu seperti apa? Atau mungkin bahkan ada yang belum tahu portfolio itu apa sih? Gitu. Kalau portfolio yang kuat itu aku sendiri itu tidak membuatnya dalam sekali langsung jadi portfolio yang kuat, enggak. Kalian bisa lihat di sini ya, aku buat portfolio itu banyak banget.
agak lembat, sorry. Ada berapa banyak portfolio yang aku buat. Nah, itu semuanya tuh proses. Jadi aku nggak sekali buat langsung jadi bagus gitu, enggak gitu. Kalian pun nantinya sama, seiring berjalannya kalian proses apply, lihat lowongan, terus apply lagi, kalian lama-lama akan belajar upgrade terus portfolionya. Ini contoh portfolio waktu aku masih sebagai service yang aku tawarkan, masih sebagai, nih kalian bisa lihat ya, admin support virtual assistant. Kemudian yang ini email portfolio yang aku buat saat aku apply-nya umum, bukan fokus di Upwork. Nanti aku jelasin kenapa portfolio untuk Upwork itu aku buat sendiri khusus. Kalau yang ini portfolioku yang saat ini aku gunakan kalau apply di Upwork. Jadi portfolio isinya itu dimulai dari cover dulu nih ya, cover nih ya. Ini nih kurang bagus. Cover yang baik itu adalah seperti ini. Jadi saat buka pertama lihat portfoliomu, kamu udah langsung jualan. Kamu fokusnya tuh apa sih itu? Jadi kalian bisa lihat di sini, ini aku sebagai apa? Email marketing. Email marketing yang kayak gimana? Yang drive engagement. Jadi yang membawa yang meningkatkan engagement. Dengan siapa? Ya dengan kontak listnya si email si klien gitu. Baru portfolionya by Yuni Anita. Jadi dari cover aja itu bisa sudah langsung menjual kamu tuh siapa, jualan apa, intinya kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat struktur portfolio dulu ya. Portfolio itu isinya cover, kemudian kontennya itu isinya apa aja, daftar istilah bahasa Indonesianya ya. Kemudian about me, siapa diri kamu. Nah, about me aja itu bukan cuman aku Yuni gitu, aku email marketing, aku ini, aku itu, aku ini. Yang baik itu bukan seperti itu. About me yang baik itu menjelaskan apa sih yang bisa kamu kasih ke klien. Bukan fokus sama diri sendiri, tapi apa sih nih benefit atau keuntungan apa yang bisa kamu kasih, solusi apa yang bisa kamu kasih ke klien. Di sini kita selalu deskripsikan sedikit aja. Kalau punya pengalaman, cantumkan sedikit. Kalian bisa baca di sini ya. Aku jelasin di sini. Aku email marketing spesialis, punya background admin 5 tahun. Jadi backgroundku itu membawa strong pointku apa gitu. Lewat backgroundku itu tadi, aku jadi strong organizational, kemudian detail, teliti gitu loh. Jadi kayak apa itu, soft skill ya kan. Ini kan serviceku email marketing, backgroundku admin, sebenarnya nggak ada hubungannya ya. Makanya itu aku tonjolkan kalau dari backgroundku itu kasih strong point di soft skillku. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Kemudian sorry. Ini soalnya model slide. Nah, kemudian yang aku bilang itu tadi ya, apa sih yang bisa kalian kasih buat ke klien? Kalian bisa lihat di sini kata-kataku, kalimatku. Helping clients run reliable email marketing operations. Jadi fokus utama kerjaan kalian itu bisa ngapain gitu. Jadi bukan aku bisa A, B, C, D gitu, tapi apa yang bisa kalian lakukan untuk si klien. Nah, jadi hasilnya campaign-nya atau emailnya dia bisa organize, berfungsi secara otomatis seperti yang dia mau, dan kontak list, kontak customer ya, list health itu kontak customernya itu, health itu kalau di email marketing itu nggak ada email yang spam, nggak ada email yang
yang nggak aktif gitu, kayak gitu. Jadi kontak listnya, data kontaknya dia itu sehat. Nah, itu yang bisa aku kasih buat dia. Kemudian kasih CTA itu call to action. Jadi let's build email campaigns that truly connect with your audience. Kayak ngiklan gitu loh ya, ngiklan ke klien. Nah, itu di about me. Kalau misalnya about me-nya kalian VA, mungkin kurang lebih bisa kayak gini, ya kan? Ini aku kan tadi bilang ya, portfolioku lama-lama baru membaik. Kalau ini masih agak kurang baik karena kurang fokus di service apa manfaat yang bisa aku kasih ke klien. Di sini aku masih banyak bicara tentang aku, fokusnya ke aku, bukan fokus ke klien. Kayak gitu. Jadi di sini kalau yang ini providing virtual assistant and marketing support for si klien. Berikutnya setelah about me adalah service. Service apa sih atau yang kalian jasa apa aja yang kalian kasih untuk ke klien? Kalau sebagai VA, nah kayak gini, karena aku waktu itu awalnya admin support, jadi pastinya nomor 1 administratif support. Di sini nggak kelihatan ya. Di sini ada data entry, document organization. Jadi servicenya itu terbagi menjadi 4 sub yang aku offer ke klien. Ada customer support, admin support, sosial media, sama operation support. Masing-masing kalian jabarkan lagi deskripsinya. Itu ngapain aja kayak gitu. Sedangkan kalau aku semakin kesini ya, semakin aku spesialis di email marketing, service aku semakin sedikit. Nah, kalian bisa lihat ya. Semakin fokus servisnya, semakin spesifik, itu servisnya, skillnya semakin spesifik, servisnya malah semakin dikit. Di sini kalian lihat aku email campaign planning, audience itu kontak tadi yang aku bilang ya, daftar pelanggannya dia, daftar customernya, management and segmentation, kemudian copywriting, automation, support AP, ini semua istilah email marketing. Kalian bisa sambil belajar, ikuti aja ya. Nah, kemudian ini bolak-balik lagi ya. Setelah service, jadi kontennya apa, daftar isinya apa, about me-nya tentang diri kalian, kemudian service-nya apa, baru kalau sudah jelasin service skill-nya, masuklah ke work sample. Kalau aku waktu VA, work sample-nya bahkan ini aku malah masukin Linktree juga agak banyak ya. Linktree, kemudian Trello, dashboard, ini kayak aku udah posting juga kan, kasih contohnya di TikTok ya. Kemudian CRM ini adalah bentar guys. CRM itu seperti ini teman-teman, Customer Relationship Management. Jadi istilahnya kalau kalian nggak harus lewat Notion, bisa buat juga di Excel. Misalnya contoh, dia punya customer, ini contoh namanya aja work sample ya. Namanya ABCD, statusnya apa? Statusnya itu ini namanya yang manajemen. Statusnya dia new lead alias calon customer baru. Kemudian ini contacted, oh dia sudah kamu hubungin. Kemudian dan berikutnya ya, kalau ini misalnya udah meeting, kemudian aktif ini berarti aslinya artinya dia udah jadi customer tetap. Seperti itu. Kapan dihubungin, kemudian kalian mau follow up kapan, seperti itu. Priority, misalnya kalau yang butuh di follow up kan otomatis high kayak gitu. Kemudian butuh service apa dia gitu. Misalnya kalender manajemen,
Kemudian admin support. Ini contoh work sample yang aku buat. Bukan berarti harus seperti ini ya portfolionya ya. Pahami dulu ya konsepnya ya. Nah, kemudian kasih ini contoh CRM itu kurang lebih seperti ini. Kalian bisa browsing, googling gitu. Kayak apa sih contoh-contoh CRM yang lain. Nah, kayak gitu. Kemudian aku kasih work sample juga email management. Email management itu intinya sebelumnya misalnya email berantakan, sesudahnya terorganize. Ini pun kalau VA itu dibutuhkan banget karena biasanya seorang pebisnis itu kan sibuk ya, nggak pernah ngurusin email. Kadang emailnya tuh berantakan dalam artian nggak dipilah email. Kalian perlu kategorikan, misalnya ini dari rekan bisnis, yang ini dari promosi. Jadi dibedain di folder kayak gitu. Itu email management. Jadi intinya ngerapiin isi email. Kalau yang spam dibuang seperti itu, dibersihin. Biasanya tugasnya VA terutama kayak gini, terutama di hari Senin ya, kayak gitu. Yang pasti tiap hari ngecekin email, kemudian bantu nge-replay, kayak gitu. Kemudian kalender manajemen itu buat appointment, scheduling. Namanya aja virtual assistant ya, bantuin si klien untuk buat janji. Kemudian selain itu juga bukan cuma nulisin atau buat janji untuk dia meeting, tapi juga bantu untuk mengelola waktunya. Misalnya dikasih blocker, jadi kalau habis meeting kasih jeda, kemudian berapa lama lagi, kemudian buat janjinya itu intinya kalian yang ngatur lah, memanage kayak asisten pribadi gitu jadwalnya. Nah, kemudian aku ada sosial media manajemen juga, agak banyak ya kalau VA itu emang. Bandingkan dengan aku kalau sudah spesialis. Aku isi fokusnya cuman, tadi kan ada pertanyaan ya yang dicampur sama data entry, enggak sama sekali. Jadi aku waktu email marketing, aku fokusnya semua isinya tentang email marketing aja, enggak campur-campur. Ini aku buat copy emailnya, copywritingnya kayak gimana. Kemudian ini contoh email yang e-commerce. Kemudian email automationnya seperti apa. Jadi semuanya isinya tentang email marketing. Segini banyaknya work sample nih ya, sampai sini semua. Ini semuanya bercerita tentang kerjaannya email marketing. Awal aku membuat email marketing, work sample-nya nggak kayak gini. Work sample-nya cuman kalau nggak salah 4 atau 5 aja gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu bertambah, nambah ini, kemudian bisa nambah lagi kayak review, analisa, kayak gitu ya. Jadi jangan langsung merasa portfolio harus sempurna, enggak ya teman-teman gitu loh. Wajar kok kalau baru belajar, work sample atau portfolionya itu isinya biasanya memang lebih sedikit gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan di upgrade. Seperti yang aku bilang ya, aku sendiri juga segini banyaknya ya kan. Itu semuanya tiap kali aku upgrade. Nah, setelah work sample sudah di attach, work sampelnya sudah, tools itu software atau aplikasi, tools yang kalian nggak harus perfect, nggak harus menguasai, tapi paling nggak kalian tahu gitu loh. Google Workspace kayaknya keren ya. Google Workspace itu ya Google Dokumen, Google Worksheet, kemudian Google Drive, Gmail, itu semua masuk di Google Workspace ya teman-teman. Google Calendar gitu. Kemudian Microsoft Office gitu. Asli ini ya aku cuma biasanya Doc sama Excel, tapi tetap aja tak tulis Microsoft Office. Kemudian AI tools, Creativity, Canva, kayak gini nih kan sebenarnya aku nggak desain sama sekali ya. Bukan
desainlah 10% mungkin ya 20%. Tapi semuanya ini kan kita bisa ambil dari template nggak sih, ya kan? Dari Canva ini kan kalian bisa buat cari template aja kan. Ya kan, mana sih portfolio, tinggal edit-edit aja dari templatenya, ya kan. Nah, cari yang gratisan, ini Canva aku gratisan kok ya, pokoknya jangan yang kayak gini. Nah, nih contoh udah jadi, tinggal ngedit-ngedit, ya kan. Nah, isinya kayak gitu. Nah, carilah template Canva itu yang seminimalis mungkin ya. Kalian kalau lihat kan ini aku minimalis ya, karena apa? Tempatnya akan penuh untuk work sample dan penjelasan tentang work sample itu. Aku tadi belum ini ya bahas ya. Jadi di tiap work sample itu alangkah baiknya kalian kasih seperti ini teman-teman. Jadi objektif, my scope, result. Objektif itu kalian ngapain sih? Ini mau ngapain, fungsi work sample ini apa? Kalau ini kan Google Calendar nih ya. To design a clear and efficient scheduling system buat si klien supaya lancar tuh koordinasi antara meeting, telepon, deadlines. Intinya kan kayak gitu fungsinya. Kemudian scopeku, aku ngapain? Apa sih tugasku ngapain di sini? Aku ngapain aja? Aku jabarin. Aku jadwalin meeting, janji. Kemudian improve events into a well-structured calendar. Bahasanya pokoknya dibuat kayak top gitu ya. Kemudian menambahkan automated reminder ya kan, kalau di Google Calendar kan bisa toh di setting kayak reminder gitu, 10 menit lagi meeting atau 30 menit lagi meeting, itu kayak gitu. Tapi tetap dijelasin and time blocks yang aku tadi bilang itu loh. Kalau habis meeting kasih jeda 20 menit, 30 menit gitu, kayak gitu. Kemudian coordinate Zoom link. Nah, ini loh maksudnya. Jadi di kalender ditambahin Zoom link gitu. Zoom link meeting details untuk aksesnya gitu. Padahal ini isinya Google Calendar sebenarnya kayak gitu emangnya gitu loh. Cuman memang perlu dijabarin. Hasilnya apa gitu loh. Hasil dari work sampelmu ini kalau kamu buatin buat si klien gitu, dia apa hasilnya? Optimize calendar setup, improve, fungsinya apa sih sebenarnya kalender management itu? Time management, menghindari konflik, ya kan? Menjaga kewarasan, balance-nya si klien. Ininya kalau VA itu kan tugasnya itu membantu si klien agar lebih ringan ya pekerjaannya. Jadinya makanya butuh VA. Salah satunya calendar management itu tadi. Nah, kemudian tools yang digunakan udah ya. Tulis apapun termasuk sosial media, karena aku servisnya tadi di awal kan jelasin ada sosial media management, berarti ya apa, Instagram, Facebook, TikTok. Nah, project and task management, apakah ini semua harus? Enggak gitu loh. Pastikan satu, kalian sudah mencoba tools ini sebelum kalian berani mencantumkan di sini. Nggak harus expert, intinya kalian explore aja, butuh kalian explore, cobain toolsnya, cobain, oh ini untuk ngechat, oh ini untuk kirim message, kayak gitu aja itu udah cukup, kalian bisa masukin di sini. Kemudian communication kan udah pasti ya, WhatsApp, Google Meet, Zoom ini kan udah umum ya kan, tapi menambah nilai jual kalian di sini. Dan kemudian kasih testimoni. Nah, testimoni ini kalau kalian masih baru, ini saat aku masih baru ya, portfolio awalku, sama sekali mereka ini bukan
pimpinan atau klien aku, ini sepupu aku, ini adik aku, ini teman aku, ini teman aku tuh. Jadi kalian tetap bisa minta portfolio testimoni dari mereka, tapi lebih ke menunjukkan mereview soft skill kalian. Contoh nih ya, aku gedein biar bisa lihat. Nih, smart and dependable. Bisa diandalkan kan, ini kan ada hubungannya sama virtual assistant, ya ada sih, bisa diandalkan gitu, tapi kan nggak ada hubungannya sama skill yang teknikal ya. Kemudian apa, thinks ahead about everything, if every little thing, inisiatif, intinya menyiratkan aku punya inisiatif. Nah, kemudian apa, trustworthy, partner in any project, bisa dipercaya. Virtual assistant itu wajib bisa dipercaya karena pegang data juga. Kemudian apa, yang paling penting apa, organize. Nah, ini semua testimoni, meskipun bukan dari klien. Jadi saat kalian masih baru pun bisa punya testimoni kayak gitu ya teman-teman ya, yang menjelaskan tentang soft skill kalian. Yang terakhir, pastikan ada kontak kalian yang bisa memudahkan si klien untuk mengontak kalian. Satu ya, makanya aku tadi kan bilang ada portfolio yang beda untuk di Upwork. Kalau kalian lihat nih ya, ini portfolio yang aku pakai sekarang untuk di Upwork. Ini portfolio yang untuk umum. Kalian bisa aku tunjukkan di About Me-nya ya. Bisa lihat nggak perbedaannya apa? Ini yang aku pakai di Upwork, ini yang untuk di luar Upwork. Ada yang bisa tahu bedanya apa? Ini untuk di Upwork, ini luar Upwork. Ayo, yang nyimak, jawab dong, komen-komen dong. Tahu nggak kenapa? Bedanya apa? Ada yang tahu kah? Kontak sip Eva, Anda dapat mangkok. Jadi kalau untuk Upwork, teman-teman perlu dicatat ya, itu jangan pernah menyematkan kontak seperti ini. Mau sosmed, mau kontak, Gmail, itu nanti kalian bisa kena ban. Jadi di Upwork itu dilarang untuk menyematkan data pribadi. Dan ini contohnya ya, kalau yang untuk non Upwork sampai belakang juga ada kontak yang terakhir, tapi untuk yang Upwork sampai yang terakhir nggak ada, cuman klien feedback terakhir aku kasihnya gitu. Roadmapnya gimana ya belajar email kan? Oke, catat, ntar aku jawab ya. Sekarang aku mau tunjukin ya teman-teman, message portfolio kalian itu sampai kalau ada klien bilang kayak gini, ini klien invite aku ya, calon klien, your profile and samples look strong. Dia kan awalnya kan nge-invite aku ya kan, aku terima invite-nya, ini cover letternya, ini balasan dia, ntar aku bahas satu-satu. Your profile and samples look strong. Kalau orang lain bisa bilang strong gitu, calon klien berarti portfolionya udah cukup kuat, cukup menjual. Kayak apa sih? Kita lihat ya. Yang pertama, baca pesan atau baca lowongan itu dengan detail seperti ini. Kalau seperti yang live minggu lalu ya, aku bilang ya, dibaca dengan perlahan. Dia bilang dia butuh orang yang membuat dan kirim email campaign permannya di MailChimp, ya kan? Bukan Klaviyo. Ini buat aku agak masalah satu, karena aku untuk e-commerce ini kan dia bilang e-commerce ya, e-commerce store. Itu aku pengalamanku hanya pakai Klaviyo. Kalau MailChimp bukan, aku nggak pakai e-commerce-nya. Kemudian satu enak nih, cuman execution rule. Dia yang buat strategi, subject line, produk. Dia cuman butuh apa?
email kamu aku desain emailnya dari template, kemudian kasih gambarnya, copy, schedule, ensure UTM tracking itu kalau diklik gambarnya itu ngelink kemana kayak gitulah. Nah, budgetnya $500 per month. Kerjaannya cuma 8 sampai 10 jam per minggu. Berarti seminggu sehari cuma 2 jaman aja. 2 jaman lumayan banget kan, $500 ya kan? Nah, dia mintanya apa? Kalau kamu tertarik, reply with 2 to 3 examples of e-commerce emails, ya kan? And which platform? Balasanku, oke, aku jelasin ya, kerjaanku, aku bisa bantu. Nah, kemudian aku kebetulan punya video saat aku tuh setup email di Klaviyo gitu. Oh ya, yang satu tadi aku bilang ada masalah gitu ya. Aku jujur gitu loh. I usually build and schedule e-commerce campaigns in Klaviyo. Tapi aku nggak bilang kalau aku nggak bisa di Mailchimp. Itu ya, bedanya di situ ya teman-teman ya. Aku hanya menyiratkan sama dia, aku ngasih tahu dia bahwa aku pakainya Klaviyo. Tapi aku nggak bilang kalau aku nggak bisa Mailchimp. Catat ya di situ ya, bedanya di situ ya teman-teman ya. Kemudian aku udah lebih proaktif. Dia mintanya cuman sampel berapa? 2-3 email. Tapi aku proaktif, inisiatif. Aku kasih rekaman saat aku lagi jadwalin. Jadi supaya dia tahu bahwa ini aku memang beneran bisa ngerjain. Nah, kita lihat satu-satu. Seperti apa sih work sample atau portfolio yang aku kasih. Kalau di Upwork ya teman-teman ya, setiap aku apply kerja, portfolionya itu nggak aku attach semua ini satu-satu ini PDF ini enggak. Jadi aku hanya download misalnya sebentar gini, kalau setiap ada lowongan aku pasti akan customize. Jadi kalau aku nggak customize itu contohnya kayak gini, ini satu portfolio, satu bundle, ini semua aku kirimin satu PDF. Itu namanya generic ya teman-teman ya, bukan customize lagi. Nah, sedangkan maksudnya customize, setiap ada satu iklan lowongan pekerjaan seperti ini, saat kalian apply, itu benar-benar kalian kasih portfolio yang hanya untuk klien itu namanya customize. Nah, karena dia mintanya tadi apa gitu loh. 3 contoh e-commerce emails aku buatin. Kemudian karena aku lihat di job aslinya itu tadi kan ini ya undangan yang untuk aku apply ya kan. Nah, kalau job lowongan yang dia posting aslinya itu kan isinya seperti ini. Baca, dia butuh build email, itu tadi sesuai dia message-nya dia, ini semua ada, ini ada ya. Nah, ini ada satu, maintain existing automation flows, abandon chat, welcome series. Oke, aku baca di sini, aku kasih work sampelnya, dia kan bilang maintain existing automation flows, paling enggak berarti dia pengen orang yang paham tentang abandon chat. Aku kasihlah work sampelku tentang ini abandon chat teman-teman. Sorry salah. Itu template-nya aja karena dia minta template ya. Mana ya abandon chat? Ini nih abandon chatku. Nih. Ya kan karena di job deskripsinya tadi dia bilang ada abandon chat, aku kasih. Requirement-nya apa? Proven Mailchimp Klaviyo aku udah ngasih work sample kan berarti experience. Kemudian dia meminta untuk yang mobile friendly, hasil tampilannya mobilenya bagus. Kemudian detail oriented bla bla bla. Jadi ini umum sih ya. Jadi yang fokusnya tadi aku ketemu dari posting jobnya dia, itu tadi yang aku tangkap ada abandon chat sama
yang dia minta. Makanya aku sertakan tadi abandon chat. Nah, ini aku buatnya dadaan teman-teman. Jadi aku tambahkan di sorry ya di sini ya. Aku tambahkan lagi di sini. Makanya aku suka buatnya itu di Canva. Kenapa? Karena kan di Canva itu bisa kalian duplikat nih ya, duplikat template-nya, kemudian aku buat template work sample dadaan, kemudian aku hanya download halaman itu jadi PNG atau JPG. Paham ya maksudnya ya? Jadi nggak harus di-download semua. Jadi setiap proposal itu benar-benar customize. Kemudian sampel yang dia minta, aku juga dadakan buatnya ini. Kalau ini karena memang aku kan udah kerja sama klien, kebetulan kliennya e-commerce, jadi aku ambil dari situ work sampelnya. Kayak gini. Kalau dia kan dia bilang minta UTM tracking kan. Nah, UTM tracking kayak gini, kalau diklik nih, ini UTM trackingnya UTM nih, ada kata-kata kalimat UTM di sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa aku bisa gitu loh, buat UTM-nya bekerja dengan baik, kayak gitu. Kemudian setiap diklik juga sesuai, berfungsi dengan baik. Nah, itu work sampelnya kayak gitu. Jadi portfolionya setiap cover letter atau setiap application seperti itu ya teman-teman ya. Customize, portfolio yang baik itu customize, nggak generic. Jadi meskipun aku udah banyak nih ya work sample, nggak semuanya aku sertakan. Hanya yang dibutuhkan oleh si klien tuh apa, fokusnya di situ. Makanya sampai dia bilang, nih loh, your profile and samples look strong, kayak gitu. Jadi itu yang aku mau sharing sama teman-teman tentang portfolio. Ada yang mau ditanyain? Kalau work sample pastinya sesuai dengan service atau skill kalian masing-masing ya, yang kalian tawarkan sama si klien. Kurang lebih kayak gitu. Karena oke, aku ntar mungkin iya aku akan posting rekamannya, cuman sabar ya, downloadnya itu agak lama, belum lagi ngedit. Ada lagi pertanyaan tentang portfolio secara umum. Ini yang aku kasih kan memang portfolionya isinya banyaknya email marketing ya teman-teman. Soalnya kan memang servisku kan email marketing. Tapi kan tadi kalian juga udah lihat kan di sini bahwa waktu VA kontennya apa isinya apa aja. Yang aku bahas sharing di sini lebih banyak ke struktur yang baik tentang portfolio dan juga cara portfolio itu supaya customize. Sekarang menguasai berapa tool IM? Kalau bila menguasai yang aku gunakan sih Mailchimp sama Klaviyo. Itu sama satu lagi MailerLite ya. Karena 3 klien ini itu namanya ESP ya. ESP-nya beda-beda gitu loh. Paling banyak sebenarnya kalau aku lihat di Upwork itu Mailchimp sama Klaviyo. Aku nggak belajar semuanya teman-teman ya. Mau Soho, mau apa ya, go high level gitu bisa. Nggak harus seperti itu. Cukup satu aja kalian benar-benar mantepin skillnya gitu ya. Karena basically itu fitur-fiturnya hampir sama. Jadi kalau kalian tahu kalian bisa satu tools, biasanya mereka mau kok meskipun dia pakai tools yang lain. Makasih Bun Lianing. Tadi yang di atas tadi tanya apa ya? Aku ulangi tadi tanya gimana? Yang aku bilang mau jawab tadi. Mana ya tadi ya pertanyaannya ya? Oh, kalau mau belajar email marketing, roadmap-nya gimana? Contoh job posting yang meyakinkan dan valid itu seperti apa? Itu sebenarnya minggu lalu sih ya. Jadi contoh job, find work. Contoh job posting yang meyakinkan.
Oh, contoh ini aja nih klien. Begitu dibuka nih ya. Sorry, wait, kebanyakan dibuka. Begitu dibuka nih ya job postingnya nih ya. Ini kan job postingnya si temen ya. Yang pasti post-it-nya diusahain yang masih sedikit yang apply nih. Kalian bisa lihat ya, kayak gini ya. Kurang dari 5, masih sedikit kayak gitu. Kemudian yang pasti yang paling perlu diwaspadai itu ini. Nah, pastikan kalau di ini aku ngomongin di Upwork loh ya. Payment methodnya dia si klien sudah verified. Kemudian reviewsnya si klien juga paling nggak harus di atas bintang 4. Nah, kemudian dia persentase higher rate-nya tinggi, di atas 60, di atas 70 lah kalau bisa. Ya, kalau sudah di bawah 50 nggak usah apply. Itu artinya dia banyak buka lowongan di mana-mana. Kemudian yang bawah ini yang perlu diperhatikan mungkin negara ya. Kalau ini yang sedikit sih nggak selalu. Kalau negaranya overlapnya beda jauh, pastikan dia nggak minta remote job, dalam artian minta yang jam kerjanya sama ngikuti jam kerjanya dia, bisa payah gitu. Jadi kalau yang negaranya beda jauh kayak gini, pastikan dia fleksibel. Yang penting pokoknya kerjaannya selesai gitu, jamnya terserah kita. Itu aja sih utamanya yang perlu diperhatikan. Payment verified, bintangnya, reviewnya bagus, kemudian itu tadi kerjanya proposalnya sedikit yang masuk, jadi kompetitornya kalian nggak banyak. Roadmap tadi belum aku balas ya. Roadmap untuk belajar email marketing. Yang pasti pertama kalian belajar dulu apa sih email marketing. Itu tutorial bikin macam-macam portfolio enggak, baru gabung. Intinya aku tadi kasih tahu strukturnya. Kamu kenapa baru gabung? Bukannya dikasih tahu, jangan telat. Ntar rekamannya aku posting aja ya, kamu lihat rekamannya ya. Kalau portfolio itu harus fokus, jangan satu portfolio isinya macam-macam. Lihat postinganku yang terakhir. MailChimp oke. Aku pakainya pertama belajarnya MailChimp. Jadi pertama kali portfolioku mana ya? Itu aku isinya cuma MailChimp, copywritingnya MailChimp. Sama aku coba bikin flow sederhana banget. Portfolio. Wah, itu kayak waktu itu udah tak tumpuk ya. Ini admin semua. Jadi portfolio kan aku upgrade terus ya. Jadi yang lama dulu, pokoknya dulu aku MailChimp cuman ini, ada copywriting itu juga cuman satu sampel. Kemudian waktu itu aku buat email automation, simple banget, intinya sederhana. Email automation untuk welcome email, aku kayak gitu. Wajib bikin akun personal branding khusus gitu ya. Akun personal branding tergantung. Jadi kalau kamu misalnya nggak mau fokus lewat platform, contoh Upwork kayak gitu ya, kamu maunya lewat LinkedIn misalnya, itu wajib kamu branding personal branding di sosmed. Nanti kamu juga proaktif, misalnya kamu nge-DM bisnis-bisnis yang baru buka kecil kayak gitu, tergantung. Kalau aku karena memang dari awal fokusnya aku orangnya bukan tipe orang sosmed, aku sendiri nggak punya akun sosmed pribadi, jadi aku nggak styleku nggak seperti itu gitu ya. Aku langsung di Upwork. Menjawab ya Devi ya. Jadi kalau kamu fokusnya mau di LinkedIn kayak gitu kan gratis tuh, LinkedIn kan kalian nggak perlu bayar. Nah perlu personal branding. Roadmap email dulu, dari tadi belum tak jawab loh guys. Pertama tadi belajar tentang apa sih email marketing itu apa, pastikan kalian sudah paham.
Intinya email marketing adalah marketing dalam bentuk email, ya kan? Di dalamnya ngapain aja? Pastinya di dalamnya itu ada buat automation campaign gitu. Kalian paham tentang automation atau flow. Jadi kalau ke trigger misalnya orang sign up, terima welcome email seperti itu. Beda lagi kalau yang e-commerce, triggernya banyak dari event Shopify misalnya kayak gitu. Macam-macam flow-nya, mau sampai dari welcome, kemudian chat abandon, check out abandon. Nah, itu nanti kalian bisa pelajari sambil jalan. Kalau menurutku awal sih nggak usah terlalu beribet. MailChimp itu paling nggak konsep dasar itu kalian paham, klien banyak yang udah cari kok. Waktu itu aku MailChimp ini copywriting flow, oh ya belum selesai. Aku gak fokus jawabnya. Habis belajar tentang ini ya tadi, paling nggak kalian paham segmentation, belajar gitu loh. Tadi apa? Automation, campaign, kemudian segmentation. Segmentation itu apa sih? Kayak membeda-bedakan. Kalau email segmentation, contoh untuk orang yang sudah bales emailmu itu namanya aktif, misalnya engagement. Segmen, dipisah-pisahin, dipilah-pilah kayak gitu. Itu kalian belajar tentang apa itu? Semuanya bisa kalian belajar lewat AI kayak gitu. Kemudian list hygiene, A/B testing. Tapi selama ini aku punya 3 klien, baru mau 1 klien aja yang mau kasih aku job A/B testing. Jadi baru yang 3-3 nggak pernah pakai A/B testing. Kemudian analisis itu ntar kalau kalian misalnya kayak analisis itu sebenarnya simpel sih, kalian belajar aja dari dashboard open rate, click rate. Ya itu belajar tuh apa itu open rate, click through rate kayak gitu ya. Abandon apa rate ya, lupa aku. Kayak gini blank kayak gitu. Kemudian kalau udah intinya belajar basic lah, ilmunya tentang apa, barulah perlahan buatlah work sample. Belajar dulu automation, nah minta panduan si AI buatin step-stepnya automation, buat jadilah work sample. Kemudian aku waktu awal itu apa ya, kayaknya cuman itu deh, copywriting, automation, segmentationnya aku kasih dashboardnya itu kalau nggak salah dashboard di MailChimp. Jadi explore sendiri tentang MailChimp itu, buka apa ininya, toolsnya dia, isinya apa, itu apa sih kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya lainnya? Itu ya tadi ya udah aku jawab ya. Siapa tadi yang nanya tentang roadmapnya email marketing? Jadi kita hanya menguasai MailChimp, kita cari project yang butuh MailChimp aja. Awalnya iya, tapi aku orangnya agak nekat ya. Jadi agak, meskipun bukan MailChimp gitu, aku tetap aku tipenya kalau aku sudah bisa satu, aku yakin yang lain tuh sama aja basicnya. Jadi aku mencari yang lain kalau aku lihat jobnya sepertinya oke gitu ya. Meskipun itu misalnya Klaviyo, itu awal mulai aku belajar. Aku baru belajar Klaviyo, aku buat work sample-nya. Jadi aku kayak gitu orangnya. Jadi kalau MailChimp nih, kalian belajar campaign itu apa sih isinya, kemudian email template. Jadi ngeklik sendiri di sini kayak gitu. Tanyanya sama si AI. Gitu ya, teman-teman. Ini banyak yang tanya email marketing, ini nggak ada yang lain, yang non email marketing. Jangan takut ya, ini nggak fokus email marketing kok aku sharingnya. Hanya kebetulan banyak pertanyaan tentang email marketing, makanya nanyanya tentang email marketing. Buat aku di toolsnya dan klien, kalau ini punyanya klien nih guys, ini punyanya klien. Jadi kalau klien tuh sudah punya, dia langsung
Karena kebetulan klien aku digital agency, jadi handle banyak klien lah kayak gitu. Pertanyaanmu adalah tools sediain klien atau subscribe sendiri disediain klien? Ini punya klien, jadi aku login punya klien. Ada lagi punya klien di sini, ini khusus Klaviyo di sini. Jadi karena kliennya banyak, jadi punya akun Google juga banyak. Kayak gitu ya. Kalau pertama kali buat work sample ya buat sendiri akunnya, tapi kan gratisan gitu. Tools AI yang pakai selain ChatGPT, aku orangnya nggak pakai banyak, aku pakai ChatGPT. ChatGPT aja menurutku udah cukup. Kalau aku loh ya, karena aku kalau sama AI itu konsepku adalah kayak aku punya temen ngobrol, temen saling kasih apa tukar pendapat. Jadi aku tidak pernah, dan kalian harusnya juga kayak gitu, tidak pernah 100% percaya sama AI. Jadi setiap jawaban dia itu aku akan analisa. Jadi otak kita mikir teman-teman gitu. Jadi contoh nih ya, aku hari ini tadi kayak gini nih. Kayaknya bukan ini ya. Ini loh. My work sample pakai font apa? Kalau font cari yang nggak usah aneh ya, yang jelas. Aku biasanya sih pakai Poppin. Kamu tanya punya aku ini ya. Ini aku pakai Brittany, namanya Brittany. Tadi aku ngapain? ChatGPT. Ini ya contoh ya. Aku bahkan bisa marahin si ChatGPT ini. Mana. Percuma nyuruh kamu amburadul. Mana ya? Salah loh nih. Salah, kamu gak baca yang aku share. Jadi setiap respon dari ChatGPT atau AI manapun itu kalian harus analisa. Jadi kalau kalian sudah ingat, AI itu hanya membantu mempercepat, tapi AI itu kadang bisa salah. Kalau kita komunikasi sama orang, ngobrol sama orang, nulis kan kadang beda ya, kayak gitu. Yuk, ada yang mau nanya-nanya apa lagi ya? Kalau nggak ada aku sudahin loh. Udah cukup jelaskah tentang portfolio? Apa lu bang? Sudah kan? Nggak ada lagi yang mau ditanyain tentang portfolio? Aku jawab semua ya pertanyaannya ya. Dalam sehari jam berapa aja? Aku karena jadi gini, kalau pagi mulai jam 6 start itu klien OC. Tapi nggak selalu juga. Tapi seringnya gitu sih. Terus kalau yang US yang tadi MailChimp itu task based. Jadi aku setiap saat bisa ngerjain jamnya kapan aja. Nggak butuh langsung dia saat ini ngechat aku selesai, nggak ada deadline. Nah, kalau dalam sehari rata-rata saat ini karena kliennya lagi semuanya lagi mau launching, ada program launching, itu agak ada 8 sampai 9 jam pernah juga gitu. Cuman kalau pas lagi kerjaannya udah terschedule semua, agak senggang. Kadang cuma 3 jam, hari ini 5 jam udah lumayan senggang. Sesusah apa dapat klien gitu. Klien itu sebenarnya banyak. Susah enggaknya itu tergantung kita rajin. Dalam artian, kan aku tadi sudah sharing ya, contoh portfolio itu
sebenarnya bukan masalah susah, tapi masalahnya itu seberapa rajin sih kalian untuk membuat portfolio atau seberapa proaktif kalian gimana caranya bersaing sama kompetitor. Seperti aku bilang tadi, kalau di message ada pekerjaan seperti ini tadi gitu, kalian kasih portfolionya kayak gimana? Aku tadi kan udah bales ya. Saat ada message itu, aku kasih portfolionya tiap ada lowongan apply itu aku buat portfolionya itu customize. Aku buat portfolio baru loh. Jadi setiap ada gitu dia minta apa, aku langsung buatin. Kalau aku belum punya, aku langsung buatin saat itu juga. Itu tadi kan aku bilang ya, dia minta ini. Aku langsung buatin dada ini, customize, bener-bener aku customize. Kemudian aku inisiatif, aku buatin, aku tempelin rekaman saat aku lagi set up campaign, ngerjain campaign. Dia minta enggak, tapi aku maksudnya level up gitu loh. Kemudian sampai dia bisa bilang your profile and samples look strong gitu. Karena aku menjawab, aku customize profilnya aku buat khusus buat dia. Jadi setiap kalian application perlakukan seolah kamu bakal dapet klien itu gitu loh. Jadi ya totalitas kalau ngelamar buat cover letter, buat portfolionya kayak gitu. Kalau buat sekali portfolio kayak gini, terus langsung kalian tiap ada lamaran pakai portfolio yang sama itu namanya generik. Ya agak kadang klien mungkin males ya, dia kan pinginnya juga dalam kurang dari 5 menit itu atau bahkan hitungan detik dia lihat hasil work sample kalian udah suka gitu loh, kayak gitu. Kalau dibilang tapi apakah aku awalnya kayak gitu, enggak gitu. Karena aku total aja udah apply 72 kali loh. Dalam proses kayak gitu, ya itu aku rajin upgrade portfolio, upgrade cover letter, kalimatnya seperti itu. Ininya rajin. Kalau susah, semua kerjaan pasti susah. Nggak usah remote juga pasti susah. Cuman kalau remote kan kalian bisa lihat di sini ya. Wih, segini banyak kerjaan loh, lowongan loh. Ini ya kan peluangnya maksudnya kan besar. Kalian nggak usah baca koran, iklan di koran aja loh. Cuman isinya cuman berapa ya kan? Kalian segini banyak. Ini baru satu platform. Belum yang lain. Ada freelancer, ada clean, ada brand work. Intinya rajin aja. Administrasi yang aku kasih contoh tadi administrasi loh. Ini portfolioku awal waktu aku masih servisnya sebagai portfolio sebagai sih aku admin support, VA admin support ini loh, ya ampun, portfolio sebagai admin support VA. Jadi ada ini ya, kerjaannya aku ngapain aja, servisnya aku kasih admin support. Kemudian admin support itu ngapain? Tuh data entry, kemudian ngerapiin, organizing, kalender koordinator, kemudian aku juga service customer support, sosial media. Banyak waktu awal agak membabi buta. Kalau kalian lebih spesifik menurutku sih lebih bagus. Kemudian work sampelnya aku kasih waktu admin support, bahkan Linktree loh. Kalian tahu Linktree kan? Ya kan? Linktree itu aku cantumin sebagai work sample buat nambahin. Kemudian ada project tools, CRM, email management. Email management itu bersih, ini bukan marketing. Kemudian kalender, nge-freeze ini ya yuk. Kemudian aku belajar ikut kelas EM, aku belajar sendiri email marketing. Aku nggak ikut kelas. Aku dulu ikut kursus itu, ini portfolioku ini email virtual assistant. Lead generation malah aku waktu awal service aku pilih. Lead generationku mana ya portfolioku? Kayaknya hilang juga.
sampai ada market research juga kan. Lead generation aku analisis awal-awal dulu. Di tempat kursusku itu ada lain, tapi aku nggak ambil itu email marketing, aku ambilnya malah lead generation, jadi nggak nyambung. Aku IM akhirnya belajar sendiri gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalian bisa lihat di untuk yang admin, bisa lihat postinganku isinya apa. Kalau kursus iya, aku dulu awal itu virtual assistant. Oh, inilah hasilnya. Aku bisa buat kalender manajemen. Ini enggak ya, aku belajar sendiri. Ini RM belajar sendiri. Yang ini kalender manajemen. Ininya sebenarnya bisa belajar sendiri, cuman karena nggak tahu, ya baru tahu ternyata isinya virtual assistant cuman gini gitu. Sebenarnya bisa sendiri. Kalau sosial media manajemen, work sampelnya pastinya fit ya, tampilan fit yang bisa kalian kasih. Lebih banyak desain kayak ya kalau sosial media manajemen kayak gitu. Ini saat aku awal setelah kursus guys, jadi sebagai VA. Kalian bisa lihat kan, bahkan about me-nya juga kurang kuat. Tapi proses, aku kan bilang kan proses. Seiring berjalan waktu kalian nanti seharusnya lebih baik lagi buatnya. Intinya pokoknya kalau mau menganalisa setiap kegagalan atau belum berhasil itu dianalisa. Belum berhasilnya karena apa, di mana, pasti lama-lama bisa buat portfolio yang kuat. Oke, kayaknya juga udah banyak yang keluar. Baru join juga. Terus gimana dong aku mau jelasinnya? Kalau ada pertanyaan ntar bisa mungkin DM atau komen-komen. Pastiin tapi ya udah rekamannya saya tunggu ya. Oke, Sister Natia. Thank you. Cukup simpel sih hari ini sharingnya ya teman-teman ya. Jadi worth it nggak sih kalau ikut kursus dulu? Kalau pendapat pribadiku loh ya, aku PPT-nya boleh di-share juga nggak? Cara nge-share-nya gimana? Ya nggak sih? Aku harus buat link dulu ya, nggak apa-apa, ntar tak share. Tak cari cara dulu ya, berarti pakai link tree kali ya. Kalau kamu punya duit, ini opiniku Devi ya, opiniku sebagai orang yang waktu itu duitku cumpon bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya, terbatas, limited gitu loh ya. Aku punya dana itu malah aku ngutang, sorry ya, share ya gitu loh, nggak worth it. Ternyata semua ilmunya itu basic banget. Tapi kalau kamu buta sama sekali dan kamu punya uang lebih, worth it. Karena kamu jadi tahu apa sih itu virtual assistant tuh ngapain sih kayak gitu. Tapi kalau kamu orang yang rajin, kamu browsing sendiri, itu kamu tahu gambarannya dan kamu tahu apa yang mau kamu offer gitu, skill apa yang kamu pelajari, nggak worth it. Nggak usah belajar, nggak usah kursus, belajar sendiri gitu. Tapi kalau kamu orangnya yang nggak bisa hanya dengan browsing, mintanya kayak di kelas dipandu, dikasih materi yang pasti, ya pastinya worth it kayak gitu. Oke teman-teman, makanya aku sharing aja, kan kalian bisa tahu gambarannya kurang lebih, harusnya udah tahu sih kayak gitu.
Apakah sudah cukup jelas menjawabnya? Itu opiniku loh ya. Sama-sama gitu. Kalau kamu duitnya memang ada lebih ekstra, budget ekstra, ikut aja. Bagiku belajar, kalau aku duitku banyak ya, pasti aku akan ambil semua kelas A, B, C, kelas AI pun aku ambil gitu. Kalau duitnya banyak. Tapi berhubung aku harus memanage keuangan, aku memutuskan belajar sendiri gitu. Aku nanti tanggal ikut webinar mengenai remote work. Webinar kan gratis gak sih? Soalnya bingung mau ikut aja remote work, bingung mau mulainya. Kepikiran mau buka kelas? Iya, kepikiran mau buka kelas ngajar. Aku udah mulai siapin materi-materi, tapi ternyata kok aku berusaha mencari menyederhanakan lagi supaya untuk yang nol, masih knowledge-nya nol, next page itu bisa paham gitu. Next page. Udah tema kita, next page lagi kah? Ini service. Kalau project ini aku hanya tambahin. Kalian bisa tambahkan apa enggak? Ini kebetulan aku tuh dulu buka IO. Aku pernah buka IO. Jadi aku ngadain pasar gitu. Itu aku hubungkan dengan skillku di remote work itu. Jadi kayak aku tuh orangnya paham tentang marketing gitu loh, intinya gitu kan. Aku kan cerita kalau aku awalnya kursus lead generation kan, mencari lead kan gitu loh. Salah satunya makanya kebetulan aku punya project nyata gitu, aku attach di sini. Nggak harus ya gitu. Next page kah lagi? Tema kita ini next page-nya. Aku ini work sampelnya ada Linktree, nggak harus. Kalau buka kelas kira-kira biaya biar bisa nabung. Nah itu coba menurutmu berapa ya? Kasih masukan. Aku belum pernah buka kelas, jadi juga nggak ngerti. Aku juga belum research itu. Adakah kursus kelas email marketing? Boleh kalau kamu ada masukan yang realistis ya. Aku terima masukan. Kemudian ada project tools. Nah, kalau menurutku project tools work sample ini perlu ya kalian mau Trello kah, mau Slack kah, ClickUp. Ininya kalian attach untuk orang kliennya tuh bisa lihat, oh ternyata kamu juga bisa menggunakan tools project coordination ya kayak gitu. Apa sih maksudnya tools project itu? Kan tools kalau kayak tool project ini biasanya kan di sini mereka kasih assignment tugas kalian di sini gitu loh. Terus biasanya cuman organize ini masih lagi dikerjain, ini belum dikerjain, ini lagi dikerjain, ini yang sudah selesai. Intinya kan kayak gitu. Kalau aku sekarang kenyataannya project tools-nya itu sama klien lebih banyak komunikasi chat sih gitu. Kemudian CRM, syukur-syukur kalau kalian bisa buat, di Excel juga bisa, jadi customer relationship, jangan mahal-mahal ya Ci, beres ya, betul. Aku tujuannya untuk sharing gitu. Aku ngecas kelas, pastinya pertama, supaya orang yang niat aja yang mau bergabung, yang mau belajar. Kedua, kalau aku buka kelas email marketing itu aku harus beli domain, supaya kalian bisa praktek. Fungsinya apa? Nanti di email marketing itu ada yang namanya setup DNS, setup domain, setup verification, itu pakai domain asli supaya kalian bisa praktek langsung gitu. Jadi budgetnya itu juga salah satunya karena aku harus beli domain kayak gitu. Kemudian kalau VA pastinya butuh yang kayak gini nih, email management, kalender management, desain Canva, minimalis aja gitu. Desain Canva, tunjukin kalau kalian bisa basic design. Karena minimal itu biasanya mereka kadang-kadang kalau VA ya, si klien ini butuh misalnya butuh posting sesekali di sosmednya gitu loh. Untung-untungan
Belum pernah pecah ya, apanya pecah? Maksudnya kapan kamu mulai apply dapat klien gitu ya? Maksudnya ya pecah telur. Belum pernah pecah telur. Sabar. Intinya balik lagi. Aku ulangi lagi. Kamu setiap habis apply introspeksi lagi, analisa portfoliomu gimana, cover letternya gimana. Cover letternya aku balik lagi tadi jelasin. Customize, setiap ada lowongan apa, cover lettermu ya buatlah jawabannya fokus si kerjaannya gitu loh. Intinya fokus yang dia minta apa, yang dia minta itu biasanya di kalimat-kalimat awal ya, dia butuhnya apa, kamu fokusnya di situ. Kalau requirement toolsnya itu nomor sekian, nomor 1 itu harus fokus kamu bisa membantu dia punya masalah apa, kamu bisa bantu di situ gitu loh. Nah itu tadi kayak gitu, ini cover letter yang aku kasih gitu loh. Yes, I can help with this gitu. Jawab, aku bisa buatin kamu kayak gini. Kemudian aku kasih contoh inisiatif, lakukan lebih. Syukur nih ya, aku bisa pecah telur. Ini untuk Lotus itu tadi ya. Aku kasih tips. Kalau klien lamaran kayak gini nih ya, terus kan kalian buka tuh, nanti muncul namanya dia. Kalau ini kan nggak ada. Ada yang nama perusahaannya di belakang. Itu kamu research dulu. Apa sih perusahaannya ini? Nah, ini kayak ini ya. Ini klienku sekarang, Courtney Brand. Dia nginvite-nya banyak freelancer. Aku research Courtney Brand, perusahaannya dia. Kemudian aku bentar ya, Courtney Brand. Nah, kemudian aku ngapain gitu loh. Aku sign up karena ini kan tentang email marketing ya kan gitu loh. Aku sign up nih, aku research nih salah satu, oh brandnya dia ini, aku iseng gitu loh. Aku masuk lah, bukan iseng ya, emang aku research gitu. Kemudian aku ngapain? Aku sign up dia. Sign up, kemudian aku analisa hasil email yang aku terima, aku bawalah waktu cover letter sama interview, aku diterima karena punya inisiatif, melakukan lebih lah intinya. Kalau kalian research company-nya itu kliennya suka, karena berarti kamu memperhatikan, punya perhatian ekstra gitu loh, kamu beneran pengen kerja sama dia. Itu salah satu tips buat aku bisa pecah telur kayak gitu. Nggak semuanya tapi memang punya kasih kayak gitu. Tapi kan ini kan salah satu contoh di Upwork. Kalau di platform lain itu malah kayak misalnya Brandwork itu lebih detail sih, jelas kalau kalian bisa research company-nya apa kayak gitu. Lah yang kayak yang tertarik baru kamu aja loh ternyata ya gitu. Ntar coba sih aku tak promosi di TikTok ya. Ada nggak yang lainnya yang mau belajar ya? Ya ternyata ya. Semoga bisa membantu ya, menjawab ya tadi ya. Semoga cepat pecah telur. Pokoknya rajin, proaktif juga kayak gitu. Jangan generik, portfolionya jangan generik, jangan males-males untuk upgrade terus portfolionya. Aku kan udah bilang tuh, portfolioku aja loh. Aku dari yang awal udah berubah banget gitu loh. Karena apa? Yang awal-awal udah aku update terus, upgrade terus kayak gitu. Rajin, mau dapat kerjaan dolar ya harus ekstra kerjanya. Awal-awal kasih rate minimal berapa? Beda segmen. Kalau aku dulu virtual assistant tuh aku opennya berapa? 3. Nana Daud, oke. Aku waktu jadi sebenarnya kalau VA data entry intinya virtual assistant tuh ya
pekerjaannya kan memang banyak, freelancernya juga banyak. Jadi mungkin mungkin aku ngelihatnya di situ ya. Awalnya rate-nya nggak bisa tinggi, 3. Tapi aku kemarin baca di TikTok gitu, ada loh freelancer yang awalnya dia juga 3 gitu, pecah telur satu. Pokoknya intinya telaten. Aku awal itu rate-ku cuma 7, rate-ku cuma 7 telaten, tapi sekarang bisa 10. Sekarang aku bisa bahkan di profilku 15 ada yang masih yang invite. Intinya telaten, pelan-pelan. Fokus utama itu kalian bisa dapat klien satu dulu, belajar dari satu klien itu terus upgrade skill, performa kalian yang baik gitu ya, buat klien itu puas, kemudian minta review. Percaya aku, setelah itu klien datang sendiri. Kalian minta review, dikasih review 10.000 per sesi. Tak tutuk ya, usru. Ngesro iki anjene, usru bahasa Jawane ngesro. Ngerti ngesro apa enggak? Kamu mau aku belajar sama kamu 10.000 per sesi? Leceh. Intinya kalau yang VA, teman-teman yang basicnya admin, browsing-browsing. Kalian bisa cari di sini loh, aku lupa. Ini ada tips. Misalnya mau cari contoh portfolio ya, yang bagus ya. Ini loh, search di sini. Misalnya apa data entry gitu ya. Contoh nih ya. Nih, kalian data entry carinya sebentar. Nih, apa oke. Carilah kompetitor, free talent, cari di sini. Data entry ya. Ini freelancer data entry teman-teman gitu loh. Nah, kalian bisa lihat portfolio dia kayak apa gitu loh. Jadi jangan bingung. Aduh isinya apa portfolionya? Kalian bisa contoh nih rising talent ini masih baru nih, berarti anak kurang lebih masih baru lah ya. Tuh. Dia kliennya tapi udah banyak nih ya. Nah, ini loh. Kalian bisa contek portfolionya, data entry spesialis. Isinya apa project? Jangan contek ya, maksudku referensi buat kalian buat gambaran. Nah, kok linknya dong? Link apa? Ini aku kasih contoh tips di Upwork. Kalau supaya bisa tahu, makanya aku suka Upwork. Dalam artian kalian nggak harus apply di situ. Kalian masuk Upwork itu kalian bisa browsing kayak gini loh. Jadi punya ini apa? Punya gambaran, punya referensi. Nah, kan? Tuh skillsnya dia apa? Kayak gimana nih portfolionya? Ini data entry. Bagus kan loh portfolionya loh. Tinggal kalian ya kan? Sudah punya gambaran kan? Nah, kalau tadi data entry, bisa tulis juga virtual assistant. Virtual assistant tuh sekarang lebih nyabang ya. Sekarang karena begitu banyak virtual assistant, jadinya sekarang ada kayak operation support virtual assistant, marketing support virtual assistant. Jadi lebih spesifik gitu loh. Udah coba apply Cik, tapi belum ada hasil. Berapa kali apply-nya? Aku juga dulu apply banyak. Jadi kalau setiap belum ada hasil itu analisa atau introspeksi. Kira-kira apa ya yang bisa di upgrade kayak gitu. Cover letternya generik atau enggak? Sudah customize apa belum? Portfolionya udah customize apa belum? Gitu. Apply nggak bisa cuma sekali 2 kali. Aku 72 kali. Sampai sekarang aku juga masih apply karena aku pengennya dapat klien lagi yang ya rate-nya lebih tinggi lagi. Itu masih terus. Jadi aku nggak stuck ya. Kalau pengen hasil lebih bagus,
pasti usahanya juga lebih ya. Aku kelas offline lah. Aku di Malang caranya offline ya apa? Tahu di Malang kah? Kemarin ada yang mau anak Malang juga minta belajar offline, nggak apa-apa. Aku mau sharing-sharing, tapi ya ngumpul dulu. Ada berapa orang gitu gratis. Aku nggak buka kelas, sharing aja. Tapi di Malang. Bayar sendiri tapi makannya. Oke, aku udah kasih ini ya tadi ya cara ya referensi kebetulan. Ayo, gak apa-apa. Nanti ada yang DM aku kok itu. Tak cari waktu ya. Di Malang kumpul. Loh, ini Lotus ini juga ini ya Malang. Harus bayar berapa ya? Kalau kamu register, sign up itu nggak bayar gitu. Jadi aku itu sebenarnya sharing Upwork itu untuk kasih kalian gambaran gimana sih kerjaannya apa aja sih, kalian bisa searchingnya itu jobnya itu apa aja kayak gitu, kayak gimana sih gambarannya, deskripsi kerjanya itu seperti apa gitu loh. Aku jadi bisa lihat. Terus juga aku yang tadi bilang ini bisa nyontek freelancer lain, portfolionya kayak gimana. Nah, baru kalau mau apply itu baru pakai connect, baru beli connect. Bentar, mana job view job mana ya? Mana sih? View proposal. Connect-nya itu nih, contoh tiap application. Waduh, karena aku di invite aku nggak bayar connect. Mana tadi job guys, sabar. Contoh ini kalau job ini butuh connect-nya ini 12 connect gitu. Beda-beda. Terus ini misalnya job yang satunya lagi, klien minta berapa? Ini 15 connect. Jadi nggak sama gitu loh. Barulah itu baru keluar duit untuk beli connect kalau kamu mau apply di situ gitu. Kalau buka atau sign up, buka profil Upwork-nya sih nggak bayar, gratis. Gitu ya. Yang baru join ini aku bingung loh. Live-nya jam 8 loh. Oke, teman-teman. Adakah pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, aku mau tutup. Usul saya kalau bisa pas buka kelas harganya 500.000 aja. Jual sapi. Sekarang banyak klien minta Klaviyo, enggak. Jadi gini, kalau Klaviyo itu biasanya yang jadi ini kalau kamu lihat di sini muncul Klaviyo itu kalau di Upwork itu kan kalian bisa save searching ya, save ini loh preferensi filternya kalian gitu loh. Jadi makanya ini kok muncul Klaviyo. Klaviyo itu biasanya untuk e-commerce. E-commerce itu kayak contoh Shopify, Shopee kayak gitu tuh loh e-commerce. Kalau Mailchimp enggak. Tapi sekarang hampir semua ESP atau email tools itu sudah bisa e-commerce. Tapi aku belum pernah coba untuk Mailchimp. Jadi banyaknya orang juga lebih banyak pakai Klaviyo karena dia yang lebih dulu untuk terkenalnya untuk e-commerce kayak gitu. Kita dapat kerjanya bagaimana caranya? Itu tadi ngelamar kerja. Jadi begitu ada kayak job kayak gini nih ya. Misalnya ini gitu. Kamu baca deskripsi kerjanya. Kalau kamu merasa bisa mengerjakan, baru kamu apply di sini. Ini tinggal klik gitu, apply. Pastikan tapi punya connect yang dibutuhkan ini tadi kayak gitu. Ngelamar bukan ngelamar kerja ya. Kalau kliennya cocok, tertarik, merasa portfolio kamu menarik, kamu nanti akan
interview kayak gitu. Sama kayak kalau konvensional atau mencari pekerjaan tradisional, prosesnya sama. Kamu ngelamar kerjaan, kamu di interview, bahkan mungkin ada yang dites kayak gitu ya, gitu loh. Kalau kalau udah oke ya keterima. Kalau mau login apa kita sudah harus siapkan portfolio. Saranku iya gitu. Tapi nggak, kemarin ada teman-teman waktu kita belajar pertama setup Upwork kan, waktu tutorial pertama live pertama itu kan belajar Upwork nih, banyak yang belum punya portfolio kok, mereka intinya mau belajar nyoba sign up dulu, buka profil, buat profil. Enggak, connect itu bukan buat ya, tapi kayak koinnya gitu loh. Enggak, kamu enggak harus bayar dulu, enggak gitu loh. Jadi kalau kamu mau saat mau ngelamar, baru kamu bisa beli connect gitu. Nggak harus lewat Upwork ya, kamu bisa cari platform yang lain yang gratis, misalnya freelancer, Cleans. Coba kamu lihat portfolio postinganku yang terakhir deh, kayak aku ada sharing di konten, di komen. Usru, ngisru iki. Niche yang paling banyak jobsnya apa? Saat ini loh ya, saat ini tuh high demand-nya itu yang berhubungan sama AI. AI automation, jadi agent AI. Desain kayak gitu, Figma lagi banyak dicari. Tapi spesialisnya juga, skillnya juga memang yang spesialis gitu. AI automation. Connect ini sangat berharga buat awal-awal, betul sekali. Jadi makanya kalau apply, kan kemarin minggu lalu live aku udah ajarin tipsnya untuk apply. Jangan asal apply, dilihat kerjaannya, red flag apa green flag kayak gitu. Kan tips-tipsnya udah aku share, udah aku ajarin gitu loh. Makanya nggak ngabisin banyak connect. Dan nggak harus lewat Upwork loh ya, aku bilang loh ya. Cuman pengalamanku pakai platform lain itu lebih sulit. Cara beli connect-nya, saat kamu nanti klik connect, connect nih ya. Nih di sini ada buy connect kan. Itu kalau aku pakai Jago, Bank Jago. Jadi kalau saat kamu set up profil Upwork itu setting juga untuk pembayaran, kamu mau beli connect pakai rekening apa, yang bisa cuman pakai PayPal, kartu kredit atau Bank Jago. Pas interview kalau bahasa Inggris kurang lancar apakah jadi masalah? Kalau teks kan bisa pakai Google Translate. Aku interview, aku udah sharing juga bahasa Inggrisku, aku ngomong bahasa Indonesia aja loh, kadang belepotan gitu, karena aku orangnya jarang ngomong gitu. Nah, apalagi bahasa Inggris, aku baca bisa, mendengar bisa gitu ya. Saat ngomong gitu, aku pakai cara jalan ninja. Jadi proposal kayak gini, ini tadi ya, job detail itu tadi, mana sih tadi ini ya, ini aku kasih copy paste ke AI, aku suruh buat rangkuman simulasi untuk discovery call, yang jawabannya kurang dari 2 menit, aku hafalin, begitu ya. Dan kurang lebih sebenarnya sih tiap interview itu hampir sama kok pertanyaannya. Maaf aku benar-benar masih awal, nggak apa-apa, tanya aja. Kalau udah ada connect itu pas kita ngelamar kerja, connectnya bakalan, iya, connect itu kayak koinnya. Kalau kayak misalnya kamu mau main di time zone kan pakai koin tuh ya kan, sama kayak ini, ngelamar itu pakai connect, istilahnya kayak ongkos kirim pos lah kayak gitu ya kan. Kalau kamu kirim pos surat lamaran, kalau nggak keterima kerja, kira-kira duit posnya balik nggak? Nggak kan? Sama connect juga kayak gitu. Kalau kamu ngirim ya udah, kalau nggak keterima nggak, itu ya hangus. Cuman di Upwork itu setiap bulan kita dapat dikasih free 10 connect. Kalau kamu naik peringkat, tiap naik peringkat dapat free 30 connect gitu. Pakai Bank Jago.
Bank Jago itu bank online. Coba kamu searching, browsing. Bank Jago itu kalau nggak salah punyanya Gojek gitu loh. Nanti tinggal konekin aja, bentuknya digital. Bank Jago itu digital, bank online. Coba browsing ya. Kalau kamu masih benar-benar nggak paham dan kamu sangat pingin belajar, DM ya. Aku nggak bisa kalau jelasin kayak gini. Nanti aku bantu screenshot. Bang Jago itu punyanya Gojek. Semoga bisa menjawab. Udah jelas ya, Piku Pau sama tadi Rose. Bang Jago bukannya bisa lewat M-Banking ya? Loh, kalau top up-nya kamu bisa lewat M-Banking. Bang Jagonya itu aku sangat bingung jawabnya gimana ya. Top up ke Bang Jagonya bisa pakai M-Banking, bisa pakai Bang Jago juga bisa transfer gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Next live mau bahas apa lagi? Belum kepikiran, kasih ide dong. Kan yang butuh di sharing kalian. Kalian butuh info apa? Sharing dong, ngomong. Gitu. Kerja remote di Apok bisa dari lulusan sekolah apa aja? Nggak ada, nggak pernah ditanyain. Kamu lihat di sini ya, lowongan ada pengalaman, requirement pengalaman kamu berapa tahun kerja di perusahaan apa? Kamu kayak lowongan Indonesia 2 sampai 3 tahun pengalaman, nggak ada. Kamu background harus S1, nggak ada sama sekali. Makanya aku bilang remote work itu peluangnya besar. Maksudnya potensi, bahkan aku umur 40 lah. Sekarang kalau lamaran lowongan normal kan mana ada, umur minimal berapa, 27 gitu, maksimal 27 gitu ya kan, mana ada 40 plus bisa kerja, nggak ada syarat background akademik, pengalaman kerja berapa tahun, nggak pernah ada kayak gitu, umur juga nggak ada. Jenius nggak bisa, aku udah pernah soalnya. Bisanya, sorry, bisa, sorry, jeniusku yang nggak bisa, jenius bisa. Kerja remote di Upwork ataupun di brand di global ya, platform global itu nggak pernah aku nemuin butuh background sekolah, nggak pernah. Yang dilihat cuma satu, skillmu, portfoliomu. Makanya aku kasih sharing portfolio. Yang dilihat cuma portfolio sama cover letter. Iya, silakan belajar. Belajar dari videoku, kemudian browsing sendiri, pokoknya rajin belajar sendiri. Buat sampel portfolio, buat EM tadi aku udah ngasih sampel portfolio. Kamu yang nggak ngeliat usru. Aku di bidang, aku nggak bisa panggil namamu Bunga Pink, apa? Aku di email marketing. Lihat profilnya, profil Upwork kah? Maksudnya Novel report. Sorry. Open chat. Di portfolio itu ya, portfolioku di Upwork. Di portfolio harus ada masukin sertifikat juga nggak sih di dalamnya, kayak bikin lamaran? Enggak pernah juga lowongan minta sertifikat. Cuman jadi kalian di sini lihatin ya. Profil itu kan harus 100%. Aku lihat videoku yang aku sharing di bio, profil Upwork itu supaya dilihat sama dilirik sama klien itu kan harus 100% ya. Ya, bingung lihatnya. Itu kan harus 100%. Lah supaya bisa 100% itu kadang sudah masukin portfolio apa itu belum bisa gitu loh. Aku kemarin kasih tips gitu. Aku masukin sertifikat apa? Canva. Aku ikut Canva Academy untuk dapetin sertifikat Canva. Habis itu profilku langsung 100%. Gampang kok. Tapi nggak pernah diminta sertifikat. Kak yang sering live, aku tiap Selasa live kok, tapi kalian selalu terlambat masuknya. Aku selalu on time jam 8. Mau lihat profilnya kakak gimana? Kamu harus masuk
masuk Upwork dulu supaya bisa lihat profilku. Tapi ya sulit lah nyarinya ya, harus ngetik kayaknya sama deh, Yunia gitu kayaknya. Belum, aku cuman top rated, apalah aku. Top rated plus kalau untuk email marketing kayak aku itu aku harus syaratnya harus terima project 10.000 US dollar. Better di awal generic VA gitu atau langsung ambil spesialis aja. Balik lagi loh ya, ini opini pribadiku. Buktinya karena banyak freelancer yang VA juga banyak ya kan yang berhasil. Tapi ini apa yang dari pengalamanku, aku saat jualan VA sebagai VA itu nggak laku. Begitu aku spesialis, aku langsung dapat klien. Ingat lagi loh ya, ini pengalaman pribadiku. Buktinya kan banyak tuh, kalian juga pasti lewat di FYP kalian, freelancer yang admin atau VA itu juga banyak. Jadi gak tahu, aku live tiap Selasa. Profil baru 60%. Rose, kamu lihat rekaman masih ada di bioku. Itu tutorial Upwork termasuk di dalamnya aku kasih tahu caranya supaya bisa profilnya 100%. Kamu lihat di YouTube itu, linknya udah aku share kok di bio. Jam 8, Septian, Google Calendar, udah pinter Google Calendar ya. Jam 8 malam. Tembus biar bisa pecah telur dan dapat klien long term. Aku orangnya bisa dibilang itu telaten versiku loh ya. Jadi aku waktu dapat klien pertama dengan rate yang masih $7 itu aku setia. Aku totalitas. Dia kasih tugas A, aku bisa analisa kasih masukan sampai C. Makanya dia sampai puas. Dari dia aku juga dimarahi juga sering pertama waktu awal gitu loh. Tapi aku nggak nyerah gitu loh. Aku nggak dimarahi langsung keluar gitu, nggak. Akhirnya dia malah ngasih kepercayaan lagi, dikasih role yang lebih banyak, role dipercaya lagi. Akhirnya aku bisa minta review sama dia. Seharusnya paling sebulan sudah bisa minta review, tapi aku nunggu 3 bulan. 3 bulan aku baru berani minta review. Setelah itu baru dapat review dari dia, aku mulai apply lagi gitu. Terus setelah di review itu aku bisa naik jadi rising talent. Nah begitu rising talent itu mulai banyak yang invite, jadi aku apply tanpa keluar konik lagi, nggak beli konik lagi. Fokus sekarang Upwork dari awal, bukan sekarang, dari awal aku fokusnya memang di Upwork. Aku pernah sekali nyoba di Brandwork, tapi itu kalau aku lihat modalnya persis pekerjaan konvensional. Jadi ngelamarnya pakai CV, kemudian pakai portfolio, interviewnya juga lama 30 menit gitu, 3,5 jam, dan aku nggak keterima gitu loh. Aku terjalin hubungan sama Upwork. Aku bisa buat akun Upwork sampai 3 dengan KTP yang sama. Waktu kasih tutorial waktu itu kan aku nyoba lagi akun baru toh, pakai 2 email yang berbeda, KTP yang sama bisa. Tapi buat apa? Akunnya cukup 1, kan tinggal kalian rubah aja portfolio, tinggal kalian rubah servisnya kayak gitu toh. Oke, teman-teman. Sudahan ya. Ada lagi yang mau ditanya? 2 pertanyaan terakhir, dah. 1, 2, gak ada lagi yang nanya. Maksudnya kalau akun pertama reviewnya jelek kan bisa, ya jangan sampai jelek lah, kamu mikirnya kayak gitu.
udah pecah telur tapi belum dapat yang long term, gak apa-apa, itu tetap pengalaman. Kamu udah pecah telur itu kan ada track toh, kamu berarti total job. Aku juga pecah telur pertama itu loh, job nggak real, cuman bayaran $10 sekali suruh nyariin dia barang apa, dan itu pun barangnya nggak dapet. Itu tetap itu jadi pengalaman. Jam 8 live-nya. Tunggu ngumpul ya, nanti tak share di TikTok. Jangan sampai reviewnya jelek ternyata ya, tapi kalau udah terlanjur ya wes buka lagi aja akun. Oke, semangat ya teman-teman ya. Kalau yang mau belajar buat akun atau akunnya belum 100%, bisa lihat masih ada videonya di bioku. Itu tutorial pertama. Oke, thank you ya teman-teman yang udah join. Sampai ketemu Selasa depan. Aku masih belum tahu apa mau sharing apa. Kalau ada yang ya rekamannya tak downloadin ya. Kalau ada yang mau kasih ide, mau foto di sharing apa, infoin ya, komen-komen ya. Aku soalnya belum ada ide mau sharing apa minggu depan. Kalau nggak ada ide, aku nggak live. Oke, thank you teman-teman. Selamat malam, good night, bye-bye.